Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam Talkshow Lentera Ilmu Pengetahuan bersama Sivitas Akademi Universitas Muhammadiyah Parepare. Dan saat ini hari ini kita akan membahas tema seputar membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Syahril, Sarjana Sosial Islam dan MPDI selaku dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dan pemirsa, tidak berlama-lama kita akan membahas tema kita yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membagi dalam artian memberikan semacam tausiah dalam pandangan perspektif Islam tentang rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salam pemirsa TV Peduli di mana saja mereka berada. Alhamdulillah pada kesempatan ini marilah kita senantiasa tak henti-hentinya menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia serta nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga pada hari ini dapat kita berjumpa kembali dalam suasana sehat walafiat untuk melaksanakan suatu kegiatan Lentera Ilmu Pengetahuan yang mana diperkerasai atau difasilitasi oleh kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Fakultas Agama Islam Kota Parepare dengan LIP informasi TV Peduli. Perlu kita syukuri dan apresiasi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan berkesinambungan untuk bagaimana kita saling membagi. Baik, untuk masuk ke persoalan sebagaimana judul yang telah ditetapkan bahwa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebenarnya yang perlu kita garis bawahi di sini dulu bahwa apa sih sesungguhnya tujuan pernikahan itu. Tentu kalau kita sudah bisa menyadari dan memaknai tentang tujuan pernikahan itu adalah pertama di samping suatu ibadah dan perintah Rasulullah di mana dijelaskan bahwa an-nikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah engkau karena sesungguhnya barang siapa yang tidak nikah yang sudah layak maka sesungguhnya itu bukan umatku. Jadi memang salah satu variabel atau istilahnya Nabi kita sendiri tidak mengakui sebagai hambanya, ya, kalau kita tidak nikah. Ini yang pertama. Sehingga ada upaya, ada keinginan melaksanakan suatu pernikahan. Yang kedua, bagaimana nilai awal atau niat awal kita nikah itu betul-betul dijadikan suatu ibadah sehingga terpelihara. Jangan kita itu nikah hanya karena sesuatu yang istilahnya melampiaskan kepuasan ini. Di sinilah sebenarnya pola paradigma kita berpikir kalau kita mengadakan suatu pernikahan, lalu dari awalnya istilahnya salah niat. Ya. Makanya dijelaskan di situ bahwa salah satu hadis Rasulullah inna a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Ya, jadi setiap persoalan, setiap apa yang kita lakukan itu, ya tergantung dari niat-niatnya dan dinilai pada niatnya. Sehingga ya inilah sebenarnya harus diluruskan dulu. Artinya akidah atau pemahaman niat kita untuk bagaimana melaksanakan suatu pernikahan itu karena kehendak Allah. Berpisah juga karena Allah. Pertemuan juga karena Allah. Jadi betul-betul kita tuh niatkan diri kita untuk nikah karena Allah. Itu. Dan kemudian tujuan berikutnya pernikahan itu ingin menciptakan suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pandangan perspektif namanya sakinah itu adalah ketenangan. Jadi bagaimana menciptakan suasana dalam rumah tangga itu? Mendapatkan suatu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Mawaddah itu penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi kita selalu tumbuhkan rasa kasih sayang di dalam suatu rumah tangga. Kemudian warahmah, dirahmati, jadi berkah. Dari sini saya sudah pernah mengkaji makna sesungguhnya berkah itu ya yang biasa kita ini hanya persoalan maka bilang ya mudah-mudahan ada berkah makanan. Sebenarnya ya di situ kayak biasa yang dijelaskan bahwa halalan thayyibah wa kulu wasrabu wa la tusribu. Halalan thayyibah makan dan minum, halal thayyibah dan berkah. Jadi berarti bukan berkah di sini adalah mencakup segala aspek ketenangan. Jadi di situ sebenarnya ya termasuk makanan yang kita makan itu bisa mendapatkan ketenangan hidup. Ya dalam rumah tangga juga bisa mendapatkan ketenangan hidup. Jadi mencakup seluruh aspek yang namanya ketenangan. Jadi memang inilah prioritas utama, perangkap yang paling utama untuk membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di dalamnya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tadi itu tidak terlepas oleh pertama saling pengertian, saling keterbukaan. Kemudian kalau istilah-istilah Bugis, ada istilah Bugis maka ada berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Istilah-istilah ini bisa ini sebenarnya dalam konteks rumah tangga dibawa ke persoalan-persoalan dalam berinteraksi terhadap tetangga, sanak famili, keluarga, ande tolang, atau di lingkungan masyarakat. Ternyata inilah sebenarnya dari awal pembentukan karakter kepribadian kita berawal dari keluarga. Kalau kita sudah mampu memperbaiki dalam rumah tangga, bisa kepada tetangga dan masyarakat pada umumnya. Sehingga ini yang perlu dulu barangkali untuk kita perbaiki dalam konteks tadi itu untuk saling pengertian. Kemudian ada lagi selanjutnya yang namanya Sibalireso. Jadi memahami ini karena ini terkait bahasa Bugis supaya mudah juga dipahami. Ya nanti kita bagaimana dikembangkan itu apa makna sebenarnya itu yang dimaksud Sibalireso. Kalau pengertian Sibalireso itu dalam pandangan itu adalah ketika kita susah sama-sama merasakan susah. Ketika kita senang ya sama-sama merasakan senang. Artinya ya contoh yang paling dekat itu yang mungkin barangkali yang mudah dipahami. Ketika biasa itu ibu dalam kondisi atau istri itu dalam suasana lemas atau istilahnya hamil atau hamil tua, istilahnya sampai hamil 7 bulan, 9 bulan tidak punya daya, tidak berdaya. Ya kita di situ saling, ya laki-laki bisa masak, bisa cuci piring, bisa mengatur rumah tangga, apalagi kalau sudah anak bisa mengurus anak, bukan sepenuhnya diurus oleh istri saja seperti itu. Sehingga ya itulah sebenarnya Sibalireso, artinya pada saat kita dikondisikan itu bahwa di mana pada saat-saat ini yang perlu saya bantu. Nah, begitu juga sebaliknya ibu atau istri kita ketika kita itu tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bisa menunjang untuk membantu demi terlaksananya atau terwujudnya suatu tugas-tugas kita. Makanya itu istri sebenarnya yang soleha, ya istri soleha salah satu yang menggambarkan dalam pandangan Islam itu ada ciri-ciri penghuni surga itu adalah istri soleha. Pertama adalah jika dipandang menyenangkan. Itu pertama. Yang kedua dapat menjaga rumah tangga dirinya jika sekiranya dia ada rumah. Menjaga harta dan memelihara anak. Nah, jadi salah satu semua itu. Tentu kembali lagi bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah memang tidak mudah. Tetapi kalau kita sudah menyadari tentang makna namanya ibadat hati, semua itu
kita serahkan kepada Allah, maksudnya begitu. Kalaupun juga terjadi, cuma di sini artinya kita tetap memberikan suatu nasihat karena tanggung jawab itu sebagai laki-laki, ar-rijalu qaumuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin ya, pemimpin dalam rumah tangga ya. Laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangga, dalam artian mengatur sebuah rumah tangga. Tetapi dalam kepemimpinan dalam rumah tangga itu ada batasan-batasan. Ada batasan-batasan yang wajar ya wajar untuk kita atur, karena ada hak suami terhadap istri, ada juga hak istri terhadap suami, ada juga kewajiban hak suami terhadap istri, ada juga kewajiban istri terhadap suami. Jadi sama-sama istilahnya di situ. Kalau kita sudah sama-sama memahami tentang hak dan tanggung jawab masing-masing terhadap proses rumah tangga itu, insya Allah disitulah semua bisa dinikmati, namanya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian saya juga biasa juga saya pengalaman ini, mohon maaf ini karena pengalaman yang saya cerita ini di lapangan. Kadang-kadang dalam suatu rumah tangga itu biasa tidak tenang atau istilahnya broken home atau kacau. Akibat karena keberpihakan begini. Kalau dari pihak, anggaplah seperti saya. Kalau dari pihak saya terlalu istimewakan saya punya keluarga. Tapi kalau pihak dari istri saya, biasa-biasa saja saya hadapi seperti itu. Padahal ini sebenarnya tujuan pernikahan itu adalah suatu rumpun keluarga besar yang dipertemukan untuk menjadi satu. Ada istilah bahwa dulunya kita sebelum masih bujang, masih belum punya istri, itu dua kita punya orang tua. Tetapi begitu berkeluarga, ya empat kita punya orang tua. Jadi orang tua istilahnya mertua kita sama dengan orang tua kita. Begitu juga cara memberikan pelayanan yang sama, sehingga ya betul-betul langgeng. Biasa saya perhatikan itu di mata, salah satu faktor penyebabnya ini biasa kalau tidak memberikan pelayanan yang prima atau maksimal atau puas atau istilahnya berpihak. Ini sebenarnya salah satu keretakan-keretakan dalam suatu rumah tangga. Ini saya hanya berpengalaman bicara tentang pengalaman seperti itu. Dia singkat kan kembali tadi bahwa ini tujuan pernikahan tadi bagaimana membentuk rumah tangga sakinah. Nah, salah satu faktor penyebabnya seperti itu. Yang kemudian selanjutnya di dalam suatu rumah tangga, pertama niatkan diri kita beribadah semata-mata, niatkan diri kita bernikah semata-mata karena Allah. Ada biasa bagus juga itu lagu-lagu, tapi saya cermati betul-betul, saya renungi, wah bagus juga ini lagu-lagu ini. Dia bilang, sayangilah aku karena Allah. Cintailah aku karena Allah, milikilah aku karena Allah. Saya bilang, wah, hebat juga, ini bisa juga, ini jadikan sebagai bahan-bahan renungan dan dakwah itu, bahwa ternyata seperti ini. Ternyata ini sebenarnya. Jadi apabila kita ingin memiliki sesuatu, ya miliki karena Allah. Sama dengan rezeki itu. Kalau itu rezeki itu sebenarnya datang dari Allah untuk kita, sebenarnya untuk kita. Kalau memang rezeki kita itu ya datangnya juga dari Allah seperti itu. Jadi supaya ada batas-batasan mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak bisa merampas hak orang lain. Nah, inilah maksud saya seperti itu. Nah, seperti yang kedua, kalau ada suatu pernikahan yang tidak didasari dengan istilahnya ada maunya istilahnya hanya karena cantiknya atau hartanya atau sesuatu hal, ya tentu kalau hanya persoalan cantik ya relatif, ya mungkin yang dimaksud relatif ya ada saat-saat tertentu nanti bisa tidak cantik ya, atau bisa berubah. Nah, jika nanti suatu berubah wajah atau karena kecantikan itu tadi, hanya karena itu didorong itu tadi, ya tentu rasa kasih sayang juga atau menumbuhkan namanya ketenangan atau kasih sayang akan berkurang. Tambah kurang, ya kurang. Artinya ya kita tidak harmonis lagi karena hanya itu tadi. Yang kedua,
persoalan karena hartanya. Memang perintah dalam Islam itu bahwa apabila engkau mencintai atau mengawini seseorang itu, maka pilihlah di antara 4 itu tadi, salah satu itu. Tapi bukan berarti jangan diprioritaskan. Pertama tadi takwa atau ya takwanya atau imannya atau karena Allah. Ini hanya rentetan tadi bahwa ini salah satu ya faktor. Kemudian karena hartanya. Itu harta relatif juga itu harta. Relatif juga itu harta. Kadang itu kalau harta sudah berkurang, tentu sudah berkurang juga rasa kasih sayang. Sehingga inilah sebenarnya pandangan-pandangan tentang perspektif bagaimana membentuk rumah tangga yang sakinah adalah bagaimana mensyukuri, dan kita ini berusaha terus menerus ya dalam konteks istilahnya berumah tangga, ya jangan putus asa, karena memang romantika suatu rumah tangga itu luar biasa sekali problem, luar biasa sekali tantangan, luar biasa sekali pengaruh-pengaruh, ujian, tantangan, rintangan, sehingga memang kiranya perlu butuh namanya kesabaran. Kesabaran dalam membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, apalagi tidak sama kita punya latar belakang, apalagi ada namanya suku tidak sama, kita punya budaya, suku, pendidikan, pengalaman itu berbeda. Jadi tentu kalau kita sudah mulai membayangkan bahwa ternyata ini juga salah satu kunci bahwa tidak ada salahnya kalau istilahnya suatu rumah tangga itu kita saling mengisi, saling memberi, saling menerima, istilahnya tukar pikiran, tukar pengalaman, tukar informasi, tukar pendapat. Jika sekiranya ada sesuatu yang tidak cocok, jadi di situ dibicarakan bersama. Jangan sampai di luar bisa mengetahui tentang rahasia-rahasia kita dalam sebuah rumah tangga. Karena salah satu faktor penyebab itu kalau terlalu banyak membawa keaib di dalam persoalan rumah tangga. Makanya persoalan rumah tangga itu bagaimana kita selesaikan sendiri. Itu. Kalau itu yang kita bisa sadari, tentu ya terjadilah namanya hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Istri-istri itu adalah pakaian suami dan suami-suami itu adalah pakaian istri. Tentu di dalamnya ini kita selalu saling menjaga ya. Bahasa istilah bahwa bagaimana istri itu menjaga kita punya kerahasiaan sebagai suami, dan suami juga dapat menjaga rahasia istri, sehingga betul-betul saling menjaga. Kalau ini sudah kita bisa sadari, salah satu faktor penyebabnya bahagia, salah satu faktor melangsungkan rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah. Kemudian tujuan pernikahan berikutnya adalah pertama menjaga pandangan, kedua menenteramkan pikiran, yang ketiga melangsungkan keturunan. Ada juga menyatakan bahwa ada juga penafsiran bahwa tujuan pernikahan itu menyalurkan biologis, tapi ya bisa juga digambarkan seperti itu. Tapi intinya adalah bagaimana ketika kita sudah punya istri, ya anggaplah bahwa tidak ada lagi yang cantik di bumi ini, di dunia ini, selain istri kita. Jangan membanding-bandingkan istri orang lain. Itulah sebenarnya. Kemudian anggaplah bahwa kalau istilahnya nostalgia dulu, masih muda-muda kita ada namanya bahwa anggaplah dunia ini milik kita bersama, milik kita berdua. Ini luar biasa sebenarnya filsafat orang orang tua itu. Tapi filsafat dalam artian seperti itu, bahwa tidak ada lagi yang cantik selain istri. Begitu juga istri melihat kita. Karena kapan kita mau membandingkan, wah ini biasa terjadi. Ya mungkin barangkali kita biasa dengar itu namanya, apakah istilahnya kalau ada istilah pelakor bukan? Tidak, ada istilah-istilah kalau istilahnya menggauli istri-istri orang lain. Itu. Jadi artinya, ataukah istilahnya apakah namanya itu?
Sehingga karena pandangan-pandangan anunya dia tertuju di situ, artinya ada yang lebih cantik daripada istrinya, sehingga itu tadi menjaga pandangan paling utama itu, menjaga pandangan. Tidak ada yang cantik selain istri itu. Kalau gitu sudah bisa yang kedua. Yang kemudian yang ketiga, bagaimana tadi menciptakan suasana ketenangan batin. Ketenangan batin itu ya tentu di rumah tangga itu kalau ada sesuatu itu yang tidak cocok, ya kita banyak beristighfar. Makanya tidak ada sebenarnya penyelesaian yang lebih arif, lebih bijak, dan penyelesaian juga yang paling sakral, kecuali perintah Islam itu ada namanya sholat sunnah 2 rakaat dan memohon ampun petunjuk pada Allah. Makanya di situ satu kaitannya itu wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Yaji innallaha masyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang sabar. Memang kalau dianalisa maknanya ayat ini, sebenarnya inilah sebenarnya kunci ya. Jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu dalam suasana rumah tangga yang tidak. Kalau kita sudah salat 2 rakaat, ambil wudu, baru kita memohon petunjuk Allah. Ya Allah, bukakanlah petunjuk untuk bagaimana menyelesaikan persoalan atau problem dalam sebuah rumah tangga. Ya insya Allah inilah sebenarnya rahasia tersembunyi di situ. Inilah kita perlunya banyak mendekatkan diri kepada Allah, karena ada memang istilahnya sesuatu yang gaib yang memang di luar daripada nalar kemampuan kita, yang betul-betul terjadi dengan sendirinya karena maunya Allah. Contohnya seperti bencana, itu salah satu itu ya. Ini hanya contoh-contoh saja seperti itu. Seperti menyelesaikan persoalan di luar daripada kemampuan kita. Itu yang kita harapkan, mau nanya pertolongannya. Ya ini, jadi kita selalu memohon petunjuknya. Nah, kemudian salah satu juga faktor itu ada namanya manajerial. Manajerial dalam sebuah rumah tangga itu mengatur sistem pola, namanya kebutuhan. Karena kalau nafsu, bicara nafsu tidak pernah puas, ya. Tapi kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah dan mengatur manajemen dalam rumah tangga, insya Allah istilahnya bagaimana kada ya mega moto cepu cedek moto cepu. Jadi artinya pengaturan sistem ini sebenarnya supaya ada pos-pos kan ada namanya pos anggaran, pos dapur sekian, pos biaya sekolah sekian, pos untuk belanja hari sekian. Jadi ya memang inilah sebenarnya pengaturan seperti itu bisa mengakomodir semua kebutuhan akan bisa terpenuhi. Nah, salah satu berkah di situ yang salah satu faktor berkah di situ. Jadi keberkahan itu bukan dilihat banyaknya ya, mohon maaf ini. Sebenarnya seperti itu kalau gambaran saya, karena saya kan sudah punya anak, alhamdulillah saya sudah bisa menggambar-gambarkan tentang itu makna fenomena bahwa seperti ini. Jadi ternyata itu dalam pola mengatur dalam rumah tangga termasuk sistem bagaimana mengatur belanja kebutuhan ya supaya bisa terakomodir, bisa terpenuhi semua. Nah ini makna sebenarnya berkah dan syukur. Tapi ya kemudian di dalam rumah tangga artinya bagaimana suatu rumah tangga itu bisa mendapatkan ketenangan, terhormat, aman, merasa dilindungi, penuh kasih sayang. Namun penggunaan nama sakinah itu diambil dari Al-Quran surah Rum, litaskunu ilaiha, yang artinya mawaddah warahmah, menciptakan perjodohan bagi manusia agar yang satu dengan yang lain saling tentram terhadap yang lainnya. Jadi keluarga sakinah itu adalah keluarga yang semua anggota keluarga merasa cinta kasih, aman, tentram, bahagia, penuh berkah, terhormat dan dihargai, dipercaya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami istri dalam bergaul atau memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patuh atau ma'ruf, tidak asal benar dan tidak ma'asyir bil ma'ruf. Jadi besarnya mahar bukan ditentukan oleh suatu rumah tangga yang bahagia.
Sehingga ada juga saya pernah mengambil suatu pengalaman, ternyata itu suatu pernikahan ada rezeki tersendiri. Kenapa saya katakan ada rezeki tersendiri? Dulu sebelumnya ada istri, kan kita berpikir, belum ada juga saya punya tanggung jawab ini. Jadi berapa saja yang saya dapat, berapa habis. Ini saya pernah ambilkan suatu perbandingan ini. Maaf karena saya belajar pada diri saya seperti itu, bahwa kadang-kadang memang ini rezeki itu masih sulit ditemui atau sulit didapatkan jika masih bujang, masih melajang, ya. Tapi begitu ada istri, ada yang mengatur, sehingga ya ada istilahnya rezeki itu ada tersendiri pada rezeki istri, tersendiri juga rezekinya anak. Ada juga istilahnya ya semakin banyak rezeki, biasa istilah ya. Ternyata gambarannya kembali kepada diri kita masing-masing. Artinya kembali kepada rumah tangga. Begini mas saya. Anak banyak tapi bisa diurusi dengan baik, bisa dibentuk karakter, dibina, disekolahkan, dipendidikan yang bagus, dibina akhlaknya, karakternya, pembinaannya. Insya Allah bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Tapi kalau anak itu dilepas atau dibiarkan begitu saja, tidak dibina, tidak dipelihara, tentu nanti jadi besar bisa jadi musuh buat kita. Makanya ya di situ dijelaskan bahwa didiklah anakmu itu ya abdiu wa auladakum qabla wiladah. Didiklah anak itu 25 tahun yang silam sebelum lahir. Jadi artinya memang ada namanya pendidikan pranata. Sebelum lahir dididik dalam kandungan. Termasuk salah satu itu faktor semua itu. Yang terkait dengan pendidikan tadi itu ya terkait semua di situ. Jadi supaya kembali kepada kita. Oh ternyata ini dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Kembali pada diri kita. Artinya begini, ketika anak itu berhasil, anak itu sukses, tentu orientasinya nanti pada saat kita tidak berdaya atau tua, ya tentu ya kita kan kalau anak banyak tinggal ya bagi-bagi. Nah, yang mana yang kita senangi lagi di situ bisa ya minimal. Kan memang seperti itulah tujuannya sebenarnya. Makanya saya bilang tadi pernikahan itu tujuannya adalah melangsungkan keturunan. Sehingga ketika anak itu bisa menciptakan anak yang soleh atau yang soleh, insya Allah dengan sendirinya itu akan terbangun karakternya. Karena asal soleh itu kan anak yang baik berbakti pada kedua orang tua. Nah, itulah tujuan harapan semuanya. Kemudian selanjutnya bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, tentu kita harus pilih pasangan yang soleh. Kemudian yang selalu yang taat menjalankan perintah agama dan sunnatullah. Kemudian pilih pasangan yang menanamkan keimanan dan ketakwaan daripada kecintaan, kembali tadi kepada niat awal. Kemudian pilih pasangan yang keturunannya yang menjaga dan menjaga rumah tangga, yang maksudnya yang produktif, artinya yang punya keturunan maksudnya ini. Namun sebenarnya kembali lagi bahwa di dalam suatu rumah tangga, di sinilah sebenarnya di dalam surah At-Tahrim barangkali dijelaskan bahwa ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi hai orang-orang beriman, jadi tidak terkecuali di sini. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kalau kita mau menganalisa tentang makna daripada ayat ini, wah, memang kita ini selalu diperingatkan untuk bagaimana memelihara diri, ya, dan memelihara anak, keluarga, istri dari api neraka. Jadi tanggung jawab kita sebenarnya sebagai laki-laki memang tidak mudah. Ya istilahnya begini, kalau dalam suatu rumah tangga ada namanya ijab kabul. Ijab itu adalah penyerahan, kabul penerima, jadi serah terima. Jadi ijab kabul itu serah terima. Kalau istilah-istilah populernya yang mungkin barangkali bahasa populernya saya sudah beli kamu.
saya sudah beli kamu. Jadi semua persoalan rumah tangga dulunya itu istilahnya masih tergantung kepada orang tua, tapi begitu sudah melangsungkan suatu pernikahan, makanya tanggung jawab itu ada pada suami. Ya, artinya tanggung jawab dimaksud memberikan nafkah lahir dan nafkah batin, ini yang paling utama ini, karena itu tuh yang ya paling utama itu nafkah lahir dan nafkah batin. Kalau itu sudah bisa terpenuhi, ya inilah sebenarnya memberikan gambaran-gambaran dalam bentuk suatu rumah tangga yang betul-betul saling menjaga. Nah, kadang-kadang ini kalau tidak terpenuhi salah satu kedua unsur tadi itu, terpenuhi nafkah lahir dan nafkah batin, inilah biasa mengakibatkan retak atau renggang rumah tangga, sulit untuk ditemukan namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sehingga memang kiranya hidup ini memang pada prinsipnya harus berusaha, kerja keras, kalau istilahnya bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kebutuhan bisa terpenuhi, ya sehingga terpenuhi kedua-duanya tadi itu, karena semua itu kebutuhan dulunya itu masih mertua yang istilahnya orang tuanya yang tanggung jawab, tetapi begitu dialihkan istilahnya pelimpahan hak. Ya kecuali ya istilahnya ada namanya anarkis dalam rumah tangga, ya baru bisa mencampuri kepada keluarga. Nah, kemudian ada juga istilahnya kalau dalam rumah tangga itu tidak cocok, karena memang biasa juga begitu, ada ketidakcocokan. Perintah juga itu abgalullah halallahi ilal talak. Sesungguhnya pekerjaan atau perbuatan yang sangat dibenci Allah itu talak. Pekerjaan yang halal tapi dibenci. Saya bilang, wah, saya kira semua pekerjaan yang dibenci halal itu haram. Padahal ada juga pekerjaan yang dibenci tapi halal, sebenarnya talak. Saya bilang, oh, apa tujuannya? Agar supaya jangan berkepanjangan itu istilahnya cekcok. Ya, kalau bahasa umumnya cekcok artinya tidak harmonis. Yang dihindari itu kan kesan-kesan dalam rumah tangga itu sedikit-sedikit bermusuhan, sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit masalah, tidak pernah menemukan ketenangan. Ya kan itu yang dihindari, sehingga kalau begitu ya lebih baik cerai. Bukan berarti kita, tapi alternatif terakhir. Itu pun juga kalau istilahnya terjadi demikian, kalau itu pun terjadi demikian, ada istilahnya kirim. Itu namanya utusan. Utusan itu istilahnya perwakilan dari masing-masing. Ada namanya perwakilan dari istri, ada juga namanya perwakilan dari suami. Nah, baru dicocokkan apa masalahnya. Ya ko kalau masuk makada, ya ko engkau palalawat ipekan jaki. Ya ko dek nawadingi atau saya nasihati. Karena memang ya itulah, karena biasa memang persoalan itu hilap, keliru atau marah, luar biasa memang. Sembarang diucapkan. Istilahnya sembarang kita ucapkan kalau memang marah. Tetapi begitu tenang, akan biasa menyesal dengan sendirinya. Ternyata inilah sebenarnya yang biasa faktor-faktor yang perlu kita sadari bahwa makanya putusan biasa mahkamah itu tidak bisa memutuskan suatu persoalan pada saat amarah, memuncak. Biasa juga kita muncul utalak kok si sarap bawan nih mas sarap bawan nih utalak bawan nih, itu karena faktor marah, padahal tidak dibenarkan menurut saya itu. Nah, tidak. Jadi makanya saya bilang tadi bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga itu kita kembali soal durakat dalam memupuk petunjuknya. Mudah-mudahan dengan petunjuk itulah ada istilahnya rekayasa Allah itu untuk memberikan petunjuknya. Seperti itu. Kemudian di dalam memang membangun suatu rumah tangga diawali dengan niat, dengan doa. Ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha,
pada saat ada dua penafsiran di situ. Pada saat mendapatkan suatu kenikmatan, kita memohon. Ada juga menyatakan ketika lahir juga kita bentuk, jadi dibentuk karakter, dibina. Karena memang inilah biasa ya, ini biasa juga saya kaji secara mendalam bahwa ternyata kesuksesan seseorang itu kuncinya ada pada diri kita masing-masing. Kenapa saya katakan kuncinya ada pada diri masing-masing? Kita semua ini Allahu khalaqakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi semua manusia itu intinya dari nol. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dan tidak memiliki apa-apa. Jadi sama-sama. Nah, jadi kesuksesan pada seseorang itu ditandai oleh kerja keras, ya, kerja keras dan ingin mau berubah. Nah, sehingga kerja keras tadi itu tidak terlepas juga bagaimana selalu kita berdoa, usaha maksimal kepada anak, dibina terus menerus sampai dia bisa berhasil. Jangan putus asa. Jadi memang kita memang diperintahkan untuk kerja keras, untuk jangan putus asa. Karena hidup ini pada prinsipnya ujian. Jadi hidup, kalau kita sudah sampai ke situ bahwa hidup ini ujian, ya tentu semua merasa ringan apa yang kita hadapi. Jangan dijadikan bahwa beban. Karena memang hidup kita ini sesuatu yang kita mungkin anggap baik belum tentu baik menurut Allah. Di mana dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 216 di situ bahwa wa asya'an takrahu say'a wa huwa syarrul lakum wa asya'an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sangat boleh jadi apa yang engkau benci sesuatu padahal amat baik bagimu, dan sangat boleh jadi apa yang engkau sukai sesuatu padahal amat baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak ketahui. Inilah sebenarnya rahasia terselubung. Rahasia terselubung di dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah jika mendapatkan suatu tantangan problematika kehidupan. Mungkin barangkali dianggap kita baik, tapi menurut Allah tidak baik. Begitu sebaliknya. Jadi kuncinya adalah kesabaran, kemudian jangan putus asa. Utamanya tadi yang saya bilang bahwa pada saat kita memuncak suatu kenikmatan, di situ kita memohon, Rabbi habli minas sholihin wa jalisini fil akhirin, atau kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi ya Allah, berkailah anakku, jadikan anakku yang soleh dan soleha untuk senantiasa mengabdi kepada Engkau, berbakti kepada kedua orang tua, berguna kepada agama, bangsa dan negara, serta bermanfaat kepada sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Ini jadi doa juga itu kadang-kadang memang makanya doa itu ya bukan berarti doa itu penting. Kenapa saya katakan penting? Di situ dijelaskan bahwa ad-du'a humul ibadah. Doa itu adalah induk ibadah. Ya, induk. Ad-du'a sihalul mu'min. Doa itu adalah senjata mukmin. Artinya kita ini berdoa dalam artian supaya meminta petunjuknya. Jadi doa itu jangan dianggap biasa. Karena sering-seringnya terbiasa itu doa. Ada ungkapan juga menyatakan bahwa sebenarnya doa itu tidak pernah ditolak. Hanya ditunda. Ya mungkin barangkali anggaplah saya mati-matian berdoa sekarang ini. Mungkin barangkali 5 tahun atau 10 tahun ke depan baru kunikmati itu hasilnya doa yang sekarang ini. Itu maksudnya begitu. Dan itu memang doa ya memang penting, karena itu salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah itu doa dengan tidak punya kemampuan. Anggaplah kita ini karena memang kita kecil di hadapan Allah maksudnya, sehingga ketergantungan tadi itu dengan doa. Nah, salah satu tadi faktor itu ya untuk selalu terbangun namanya rumah tangga, selalu berdoa, doa. Ada juga doa-doa yang selanjutnya bahwa Rabbi habli minas sholihin, atau Rabbana salamna ampusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunan nasirin. Ya Allah, jadikanlah anak dan istri sebagai penyenang dan penyeduh hati, jadi ketenteram. Jadi jadikanlah pemimpin di kemudian hariku, di kemudian orang-orang beriman jadi pemimpinku. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi istilahnya itu dalam rumah tangga selalu kita berdoa. Kalau artinya juga bisa juga di bahasa Indonesia seperti yang saya biasa, karena saya hanya belajar dengan pengalaman apa yang saya pernah sampaikan, bahwa yang biasa saya rasakan, ya Allah, ya ini termasuk, ya Allah, jadikanlah anak dan istri sebagai penyenang, dan palingkanlah hati anak dan istriku beserta keluarga untuk patuh dan taat kepadamu, melaksanakan perintah dan menjauhi laranganmu. Jadi memang jangan putus itu, artinya jangan putus ya, sering-sering. Mudah-mudahan hanya penguntar doa itu bisa tersentuh hati, karena itu kan kalbun, itu sebenarnya rahasia terselubung Allah, bukan kita punya mau. Karena maunya Allah, jadi mungkin boleh jadi karena doa kita dijabah, langsung ada para malaikat membisik dada anak atau istri. Sesaat dia bisa sadar, karena yang namanya kehidupan ini alhama fujurah wa taqwa, itu kan ada potensi untuk sadar ataupun berbuat baik, ada potensi untuk berbuat fujur. Jadi memang itulah sebenarnya hati ini sebenarnya, ya kalau bahasa istilahnya namanya iman itu keluar masuk. Jadi ya mungkin iman yang masuk keluar masuk ya pada saat ini taat, sekarang besok atau lusa lupa atau tidak taat lagi. Makanya di sini harus dipelihara betul itu, yang betul itu. Dipelihara itu doa, dipelihara itu zikir, istighfar kepada Allah, berdekat dengan Allah, supaya kita terpelihara semua. Nah, ini salah satu faktor juga menyebabkan rumah tangga yang sakinah mawaddah tidak terlepas didasari juga dengan doa. Makanya usaha tanpa doa itu dia banyak buta. Doa tanpa usaha lumpuh. Jadi harus memang kedua-duanya sejalan, antara doa dengan usaha, sama dengan ikhtiar dan tawakal. Jadi ikhtiar usaha, tawakal menyerahkan diri kepada Allah, hanya menyerahkan diri. Kalau kita sudah melaksanakan, ya kita serahkan kepada Allah. Karena pada prinsipnya kita ini hidup ini ya tidak terlepas oleh bagaimana kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Pertama, sabar, syukur, ikhlas, istiqomah, tawadu, dan konsekuen untuk melaksanakan ajaran agama kita, ya, melaksanakan perintah menjauhi larangan. Ini sebenarnya makna-makna mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup itu. Karena atas segala dunia ini dan isinya memang betul-betul kalau digambarkan lebih jauh, bahwa inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Jadi semua itu ketergantungan betul-betul sesungguhnya pencipta langit dan bumi adalah pergantian siang dan malam, silih berganti. Itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Maha Kuasa, Maha Gaib. Jadi itu Allah itu kan Maha Gaib. Sehingga ya dengan bahasa gaib itu, inilah yang kita sandarkan ya dalam konteks doa tadi. Nah, sehingga mudah jalannya ketika kita mendapatkan tantangan dalam problematika rumah tangga. Sehingga bagaimana menciptakan rumah tangga tadi yang sakinah, mawaddah, warahmah, didasari dengan usaha dan tawakal. Jadi jangan anak itu dibiarkan ya, jangan anak itu dilepas. Salah satu contoh bahwa ketika itu Nabi Nuh diajak pada anak istri untuk taat, lalu dia tidak ikuti arahan mereka, arahan beliau. Sampai dia disampaikan, saya mau pakai anakku, termasuk umatku. Kalau sudah sampai segini, sudah lama saya berdakwah baru tidak ikut dengan saya. Disampaikan Nuh, sebenarnya itu bukan urusanmu, Nuh. Urusanmu itu menyampaikan, sama dengan kita. Jangan itu putus asa untuk selalu peringati anak dalam konteks untuk berbuat baik. Ya, dalam konteks berbaik. Selalu kita kalau sistem pendidikan itu ada namanya bagaimana menjiwai suatu pendidikan
istilahnya tanamkan diri kita sebagai pendidik, karena itu beda itu persepsinya guru, pengajar, yang pendidik. Tanamkan diri kita sebagai pendidik. Artinya begini, anak-anak sekarang, apalagi dunia sekarang ini kan ya kita sudah paham bahwa sudah dunia modern, global, terbuka, sudah dunia bebas, apalagi banyak sekali sekarang jadi anak-anak sekarang kalau seumpama kita arahkan, anggaplah kita mau bina, mau didik, tidak mau taat, maksudnya tidak mau menurut ya jangan langsung putus asa, besok lagi, lusa lagi, sampai berikutnya, sampai dia berhasil. Jadi memang begitulah, ada juga istilah, saya pernah dengar juga ceramah-ceramah almarhum Zainuddin Said bahwa membangun sebuah jembatan itu ada target, bisa sampai 3 bulan, bisa sampai 1 tahun, bisa sampai 2 tahun. Tetapi membangun suatu karakter manusia itu tidak mudah. Jadi termasuk anak istri, apalagi orang lain. Sehingga itu sampai turun itu ayat kul inna hudallahi, katakan sesungguhnya Muhammad, petunjuk itu dari aku. Sehingga kita ini jangan selalu terlalu ekstrim dalam mensikapi persoalan kehidupan ya. Di dalam salah satu firman Allah disebutkan bahwa fala tusakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah engkau mengira diri yang paling suci, paling bersih, pada Allah lebih mengetahui ya orang-orang yang lebih suci dan beriman dan bertakwa. Sehingga gambaran-gambaran sesungguhnya hanya bagaimana mengantarkan, memberikan motivasi, memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada anak, kepada istri, dan kepada orang lain jika sesuatu yang melakukan kekeliruan atau keliru. Karena memang manusia itu tempatnya keliru, manusia tempatnya hilap. Sehingga dengan hilap tadi itulah memberikan peringatan. Jadi peringatan itu sangat penting untuk selalu kita nasihati supaya betul-betul terwujud kedamaian, ketenangan, karena target sesungguhnya yang kita ingin capai dalam kehidupan ya, bukan hanya persoalan rumah tangga, adalah target sesungguhnya yang kita ingin mencapai dalam kehidupan, bagaimana menciptakan kehidupan yang tenang, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, selamat dunia, dan lebih-lebih keselamatan di akhir. Itulah tujuan sebenarnya yang kita ingin capai dalam kehidupan ini. Sehingga ya selalu kita berusaha terus untuk sampai mencapai titik puncak kebahagiaan. Ya, karena kalau cepat putus asa, ya tentu usaha tidak maksimal, tentu sulit juga namanya turun pertolongan. Karena memang kembali bahwa hidup ini ujian, jadi memang tidak terlepas oleh ujian, diuji terus sampai kita di mana. Saya biasa pernah pelajari itu tentang emas. Semakin diasah itu emas, saya sudah mulai, ternyata beginilah sebenarnya makna sesungguhnya hidup. Semakin ditempa itu emas, semakin kelihatan aslinya. Begitulah sebenarnya hidup. Semakin itu diberikan nasihat terus menerus itu akan nampak. Sama dengan sistem pendidikan. Ada pernah saya tanya, tapi masih guru TPA dulu waktu itu saya mengajar TPA. Tanya saya, dia bilang itu orang tua murid. Dia bilang, nak, anak saya sebenarnya itu Pak Ustaz Makando. Kalau istilah Makando keras atau bodoh, saya bilang tidak. Kalau sistem pendidikan itu ibaratnya parang dengan batu gosok. Itu parang tumpul, tapi kalau digosok terus, cepat atau lambat insya Allah akan tajam. Nah, sama dengan manusia. Jadi ini nalar manusia ini sebenarnya, pikiran manusia itu memang relatif ini maksudnya sekarang saya bodoh, tapi saya ada upaya, saya ada kemauan saya berubah, insya Allah 1, 2 atau 3 bulan atau 1 tahun saya akan bisa capai, bisa memahami apa yang telah disampaikan saya tadi. Jadi memang itu namanya kepintaran, kecerdasan, relatif semuanya. Tidak ada yang istilahnya hidup ini yang kekal dalam artian kekal dalam dunia ini. Jadi memang semuanya relatif dalam perspektif seperti itu. Ilmu relatif, anak juga kalau kita bisa maknai bisa juga menjadi relatif sekaligus titipan dan amanah. Amanah yang perlu kita jaga dalam artian bagaimana sekalinya Gus membangun sekali rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Saya kira inilah sebenarnya yang mungkin yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada diri saya secara pribadi dan kepada saya pendengar TV Peduli di mana saja berada. Kalau ada yang dianggap benar ya tentunya ya datangnya dari Allah,
Dan kalau ada yang dianggap kurang berkenan, ya tentunya saya juga namanya manusia biasa, hilap, keliru, ya menyampaikan yang tidak sesuai pada tempatnya, ya saya mohon maaf. Ya seperti itulah mungkin barangkali, ya tentu yang namanya menyampaikan sesuatu yang seperti itu, kita hanya melihat saja sisi manfaatnya ya. Istilahnya, makanya saya itu punya prinsip secara saya secara pribadi, dengan siapa saya hargai. Dengan siapa saja saya hargai. Kenapa? Karena begitu bicara, saya dengar, saya cermati. Ternyata satu kata ini sebagai penutup bahwa orang cerdas, salah satu faktor, saya pernah berdialog ya, bahwa orang cerdas itu ketika orang bicara kita diam. Begitu dia kita cermati. Kalaupun juga itu baik, ya tentu kan kita sadari. Istilahnya diambil hikmahnya. Kalau tidak sesuai, dibuang. Seperti itu. Nah, makanya saya bilang tadi bahwa ya mudah-mudahan kalau ada manfaatnya ya tentu kan bagaimana kita sikapi. Kalau ada yang tidak benar ya tentu jangan diambil sebagai pijakan. Ya, saya kira barangkali kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, dan terima kasih Pak atas pembahasan tema kita pada pagi hari ini, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga apa yang dijelaskan tadi oleh Bapak Sahril itu bisa diambil sisi baiknya dan sisi buruknya dibuang. Ya, dan mengakhiri talkshow kita Lentera Ilmu Pengetahuan pada hari ini oleh Sivitas Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya Yusri Edi Sugiarto mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.